media sosial. Dan nanti ada gambaran mengenai mulai dari planning hingga eksekusi. Nah, sebelumnya kenalan dulu, karena nggak kenal maka nggak kenal maka kenalan ya. Nama saya Edi Pang, saya sebagai editor di indonesiabaik.id. Yang selama ini saya bareng bersama dengan tim dari Indonesia Baik mengerjakan konten-konten di Indonesia Baik, mungkin yang followers, yang teman-teman sudah mengikuti berbagai jenis konten yang kita posting, meskipun mayoritas konten kita itu adalah formatnya dalam format infografis. Nah, nanti kita yang di kelas berikutnya akan dibahas juga tentang infografis, tetapi lebih mendetail tentang infografis sendiri. Nah, di kelas ini kita akan lebih fokus kepada bahas konten media sosial, karena konten media sosial kan jenisnya banyak sekali. Nah, ini teman-teman kalau mau sharing lebih lanjut atau mungkin mau diskusi lebih lanjut, teman-teman bisa email saya di edipang.id@gmail.com. Nah, ini mungkin gambaran materi, karena ini baru pengantar yang pertama. Saya akan bacakan dulu beberapa materi yang sudah ada di jadwal di website SCI yang juga sudah di-sharing ke teman-teman semua. Yang pertama, yakni materi yang akan saya bawakan, bikin konten di media sosial. Jadi gambaran umumnya dari planning hingga eksekusi itu seperti apa. Kemudian bikin konten keren dalam 10 menit aja. Jadi untuk saat ini bikin konten di media sosial tuh nggak susah kok. Jadi banyak sekali tools yang bisa kita manfaatkan, banyak sekali resource gratis yang bisa kita pakai, dan kita akan coba bikin meme atau mini infografis dengan Canva. Kemudian yang ketiga ada materi tentang copywriting, tentang gimana caranya bikin judul yang menarik gitu kan, yang menggugah pembaca atau followers kita untuk membaca lebih lanjut konten kita. Kemudian yang keempat adalah mengenal warna dan menerapkannya pada konten grafis itu seperti apa. Ini termasuk banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kepada kami, baik di pelatihan sebelumnya ataupun secara casual aja, banyak yang DM ke kita, Kak, warna apa yang bagus buat konten medsos, atau warna apa yang bagus buat konten grafis. Nanti mungkin bisa dikupas lebih lanjut di poin keempat ini. Kemudian yang kelima adalah tentang tipografi, atau pertanyaan paling basicnya, font apa ya yang bagus dipakai untuk konten media sosial, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah, nah ini nih tentang mengelola media sosial. Jadi ini semacam bonusnya ya, sekali selain kita belajar tentang gimana caranya mendesain desain grafis, konten grafis untuk media sosial, kita juga ada bonus gimana sih cara mengelola media sosial. Nah, teman-teman yang konten kreator ini, yang calon-calon punya banyak followers ini kan, nantinya akan tentunya akan ada masanya ketika mengurus sekian banyak konten yang harus dipost setiap hari seperti itu. Nah, nanti akan belajar di poin ke-6 ini. Kemudian yang ketujuh ada etika pada konten grafis. Jadi ini juga termasuk pertanyaan-pertanyaan kepada yang sering belum ke kita, gimana sih etikanya kalau kita bikin konten grafis, untuk apalagi di share untuk media sosial. Gambarnya yang aman seperti apa? Boleh nggak bikin konten seperti ini, misalkan seperti itu, nanti akan kita bahas. Oke, masih pada semangat semuanya kan? Semoga udah sarapan ya. Saya belum sarapan tapi sudah minum banyak. Langsung kita mulai ke materi yang pertama ini. Kita akan bikin konten media sosial. Nah, nanti pertama kita bahas dulu konten-konten populer di media sosial itu apa aja. Jadi kita bahas dari jenis-jenisnya dulu. Jenis-jenis konten media sosial itu ada beberapa. Yang pertama tentu foto. Foto ini salah satu yang paling sederhana. Baik itu foto yang menarik itu seperti apa? Biasanya foto yang menarik itu yang punya cerita, teman-teman, yang ada message-nya.
yang ada Trial. maksudnya. Karena kan katanya foto itu berbicara lebih dari 1000 kata gitu kan. Tetapi kalau Trial. isinya selfie doang tanpa cerita, eee, itu kecuali Trial. teman-teman udah dalam pose yang cantik banget atau pose yang, oh lagi jelek banget, ya jelek atau bagus yang penting banget lah. Nah itu Trial. akan menarik. Nah tapi yang paling penting adalah di konten itu harus ada ceritanya. Nah salah satunya ini Trial. kan kalau dari pemerintahan, kan cenderung serius ya konten-kontennya. Seperti ini misalkan kita ambil dari Kemenkeu, eee, ini Trial. contoh kontennya, tetapi di sini kita lihat, fotonya adalah anak-anak sekolah. Jadi maksudnya apa gitu kan, anak-anak sekolah, di sekolah gambarnya ceria dan cuman foto doang. Paling dikasih, Trial. watermark ya, dikasih dikasih gambar tersebut, dikasih logo maksudnya, kemudian ya udah, isinya foto doang. Nah ini juga sahaja untuk konten Trial. media sosial. Nah kalau, mungkin teman-teman kalau yang belajar fotografi bisa menambahkan, efek, untuk, Trial. foto ini dengan filter tertentu atau dengan misalkan yang biasa pakai Lightroom atau biasa Trial. pakai VSCO di handphone gitu, bisa ngeditnya untuk menambahkan efek tertentu atau teman-teman di Instagram-nya punya ciri khas kalau posting selalu harus punya efek tertentu gitu kan, biar mood-nya Trial. sama gitu, satu postingan satu Instagram tuh ada temanya yang sama gitu, itu bisa. Tapi yang paling penting kalau foto itu jadi menarik ketika ada Trial. pesannya. Nah di sini pesannya sebenarnya adalah tentang, bantuan dana pemerintah, soal bantuan operasional sekolah tersebut, kemudian itu manfaatnya seperti apa ke anak-anak sekolah ini. Makanya, Trial. fotonya dengan foto seperti ini tidak perlu menceritakan programnya tersebut, programnya cukup ditaruh di, Trial. caption, itu sudah jadi konten yang menarik. Sama halnya dengan ini di topik yang sama, ketika anak-anak, ini dengan ceria gitu kan, pulang sekolah Trial. itu mereka bisa sekolah, bisa main sama temen-temennya. Ini kasusnya tentunya Trial. sebelum sebelum pandemi kan, kalau sekarang, kita masih belajar di rumah. Tapi yang jelas ini pulang sekolah karena, Trial. kalau berangkat sekolah kan biasanya sepatunya nggak dicopot. Oke lanjut. Atau foto yang sudah ditambahkan dengan teks, atau bisa kita istilahkan, Trial. meme ya, bisa kita sebut, meme. Ataupun juga sebenarnya, yang kita masukkan ke dalam foto itu bisa juga informasi tertentu Trial. atau caption-nya kita masukkan di situ. Nah, di sini, ini dari Kemdikbud pun bisa, dari pemerintahan pun bisa membuat konten Trial. yang menarik, seperti ini. Jadi meskipun ini konteksnya adalah konten Trial. pemerintahan, tapi di sini kan, kontennya tentang tentang demo ya. Eee, kita bisa menangkap sisi menarik dari konten tersebut untuk dijadikan bahan konten di media sosial yang menarik. Trial. Salah satunya, ini, kita buat untuk kampanye, ejaan yang baik dan benar, kayak gitu. Kemudian kalau, seperti tadi yang dibilang Kak Cindy, Trial. kita juga jangan lupa mencantumkan sumbernya jika foto tersebut bukan dari kita. Nanti lebih detail akan dibahas di materi etika. Next. Atau mungkin foto Trial. dengan caption itu bisa sangat sederhana sebenarnya, asalkan pesannya masuk. Jadi, ini mungkin ada Trial. yang masih ingat, saya sering cerita tentang foto ini ya di berbagai pelatihan karena memang sangat masuk sekali. Nah, ini adalah Trial. karakter ibu di film, Pengabdi Setan, yang waktu itu sempat booming ya. Di momen yang sama waktu itu kita sedang Trial. kampanye, registrasi kartu prabayar yang tidak harus pakai nama ibu. Jadi akhirnya jadi ya konten seperti ini. Cukup foto, dikasih teks, tapi karena foto ini kuat secara pesan Trial. di momennya juga pas gitu, akhirnya jadi konten, yang menarik untuk, media sosial.
Lalu berikutnya foto dengan data atau grafik. Nah, kalau foto itu selalu yang menarik dari Trial. sebuah foto adalah pesannya sudah ada di dalam foto tersebut. Jadi di sini ketika ini salah satu contoh yang bagus juga konten Trial. dari Kementerian Kesehatan, eee, ada lebih dari Trial. 1.500 tenaga kesehatan yang terbangkan ke Mekah untuk atau ke Arab Saudi untuk, melayani jamaah haji. Trial. Kita nggak perlu menjelaskan di poin ini, kita cukup menampilkan satu data dengan keterangan, kita nggak perlu banyak-banyak menjelaskan tentang tugas mereka apa, mereka di sana ngapain aja. Trial. Dengan adanya pesan yang ada di gambar ini, itu sudah tergambar gitu pekerjaan mereka dan biasanya foto dengan Trial. sisi-sisi humanis seperti ini, akan lebih menyentuh ke Trial. hati followers kita. Yang pertama kan menyentuh ke hati, kemudian, merasa itu menarik, baru kemudian menggerakkan, jempol kita untuk berinteraksi dengan konten tersebut. Trial. Lalu next ada foto dengan data juga bisa, foto dengan data, dengan grafik seperti ini, yang Trial. sifatnya kita menyampaikan informasi, tapi bingung nih mau disampaikan dengan, bagaimana, itu bisa dengan kalau punya koleksi foto-foto yang bagus, yang bisa diceritakan seperti Trial. itu, bisa membuat, rangkaian foto seperti ini untuk bercerita tentang data tersebut. Trial. Nah, di sini juga memberikan informasi, jadi nggak melulu orang harus baca. Sebenarnya kan kalau kita pikir data seperti ini bisa kita jadikan satu Trial. konten gitu. Tapi kalau kita berpikir, oh kita pengen menonjolkan foto, orang juga biar bacanya satu Trial. slide, satu data aja dibuat seperti ini akan menarik. Lalu next adalah ini tentang konten yang jenisnya adalah event atau peristiwa. Nah, ini Trial. mungkin nanti kalau teman-teman memang mau fokus jadi konten kreator, harus rajin-rajin nih nandai hari-hari Trial. penting apa yang kira-kira kita bisa ikut memposting konten tersebut di momen tersebut. Nah, biasanya momen itu juga Trial. kita punya kalender dalam satu tahun itu kan selalu ada hari-hari yang jadwalnya pasti gitu, tentang hari raya apa, tentang hari besar apa gitu. Trial. Itu kita bisa bikin rencana untuk kontennya juga. Nah, kemudian ini salah satu contoh yang lain, ini tentang hari guru. Trial. Lalu next, nah ini konten yang bentuknya sederhana juga. Ini Trial. seperti meme tapi lebih fokus kepada kutipan. Kalau kutipan itu kepada kata-katanya. Nah, dan yang dikutip juga harus valid nih, memang benar. Misalkan yang Trial. di-mention di dalam quote itu yang mengucapkan memang ada sumbernya, benar-benar mengucapkan pada waktu itu. Nah, di sini kalau kita lihat, ini konten ini dengan Trial. foto, kemudian kita juga menampilkan highlight dari konten utamanya atau dari quote itu intinya apa, biasanya kita highlight, terutama kalau quote-nya agak Trial. panjang ya. Jadi, audiens bisa sekilas itu langsung menangkap, intinya. Kalau intinya menarik, nanti Trial. akan, membaca lebih lanjut, detailnya. Nah, itu salah satu contoh quote dengan foto. Quote atau kutipan. Nah, yang lebih sederhana ini Trial. juga ini misalkan, contoh konten dari akun ini cukup menarik, isinya hanya quote-quote aja tanpa gambar, tapi memang powerful di quote-nya. Atas blazer, bawah boxer. Ayo siapa Trial. yang sekarang pakai celana pendek? Oke, next. Nah, ataupun meme seperti ini. Jadi meme, ini salah satu contoh Trial. kita, Bu, contoh konten dari Indonesia Baik, yang waktu itu kita bikin awareness agar orang aware sama Trial. hoax itu apa, gitu kan. Bikin konten ini, jenis konten ini menarik biasanya Trial. karena relate sama pengalaman orang. Nah, di sini kita cari mana yang kira-kira relate sama pengalaman, khususnya anak-anak muda. Oh, anak-anak muda itu
Trial. masih galau-galaunya kalau misalkan lagi pacaran, lagi diputusin mantan seperti itu kan. Nah, hoax itu relate kan ke sana karena salah satu sifatnya ya habis diputusin malah Trial. menyebar kebencian misalkan seperti itu. Nah, dengan ada bahasa-bahasa yang relate itu, akhirnya pesan kita untuk stop hoax itu akan lebih gampang masuk. Yaitu meme, itu salah satu contoh Trial. meme. Kemudian meme ini juga bisa seperti ini. Pakai plesetan seperti ini juga bisa, yang jelas, teman-teman, harus perhatikan juga mana yang sifatnya Trial. lebih ke apa namanya, komedi, kemudian juga tidak menyinggung sara yang paling utama. Nah itu, nah kayak gini, Trial. misalkan inilah salah satu quote, ya ala-ala Andrea Trial. Hirata, tapi secara personality maupun secara quote-nya sebenarnya beda sama sekali gitu. Tapi di sini Trial. bahasanya juga untuk ajakan untuk masyarakat tidak mudik. Trial. Nah, pesan itu yang kita sampaikan. Lalu berikutnya mini clip atau video image. Nah, mini clip atau video salah satu Trial. contohnya video seperti ini gampang sekali bikinnya. Jadi aplikasi lain banyak yang bisa kita gunakan. Trial. Pakai Canva pun sekarang sepertinya bisa karena sudah support video ya. Juga teman-teman bisa pakai aplikasi lain seperti Trial. KineMaster ataupun Quick dan sebagainya itu juga bisa. Ini salah satu contohnya. Ini fotonya, ini videonya sederhana, hanya slide-slide foto, kemudian ada captionnya. Saya kasih contoh Trial. previewnya sebentar ya. Kasus COVID-19 banyak muncul di daerah yang berasal dari kota. Pemudik membawa virus tanpa terduga menularkannya tanpa sengaja. Rindu keluarga memang susah ditahan, mereka menanti ingin melepas kerinduan. Bayangkan, tradisi lebaran di kampung halaman rayakan takbir kemenangan. Namun antara perintah dan larangan sudah jelas disampaikan. Trial. Oke, kita pause saja sebentar sebagai preview aja. Yang penting teman-teman intinya tahu lah kontennya bakal seperti bisa buat konten sejenis Trial. itu. Kemudian yang keenam adalah tentang konten audio visual ataupun podcast ataupun audio aja. Itu diposting di Instagram pun bisa, nggak harus backgroundnya itu bergerak, bisa pakai still image seperti itu. Ini contohnya Trial. untuk konten yang audio fokusnya. Tetap sama materinya tentang tidak. Assalamualaikum Trial. Kak. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Trial. Entahlah, kondisi sulit di masa pandemi kayak gini, aku mulai mati rasa. Semua aktivitas positif aku jalani biar nggak mentok di sepeta kos yang terbatas ini. Detox medsos pun aku lakuin untuk distraksi pikiran dari berita-berita nggak penting. Tapi kerjaan ngarusin aku buat melihat perkembangan pandemi ini. Ngebatin sih. Tapi aku ingat. Oke, lebih lengkapnya bisa dilihat di akun tersebut ya, @gbrtv.id. Untuk kalau pengen tahu nanti tentang story video ini, tapi yang jelas kita sudah tahu contohnya konten itu bisa dibuat dengan fokusnya kepada audio aja. Backgroundnya itu bisa macam-macam. Backgroundnya bisa kita buat slide foto seperti ini ataupun gambar tak bergerak juga tidak masalah. Kemudian next, komik. Mungkin nih teman-teman yang punya bakat gambar dan suka gambar gitu kan, yang suka gambar, punya hobi untuk bikin komik, ini bisa juga salah satu alternatif untuk bikin konten di media sosial. Nah, komiknya bisa terserah, bisa pakai misalkan awal gambar tangan kemudian di tracing, atau mungkin teman-teman yang udah biasa bikin komik, itu bisa juga secara konsisten bikin konten di media sosial seperti ini dengan jenis komik seperti ini. Oke, saya lanjutkan next, atau infografis. Kalau infografis ini lebih kepada
menampilkan Trial. data yang biasanya rumit, kemudian susah untuk dipahami, kemudian kita Trial. bahasakan lebih sederhana dengan satu sudut pandang seperti itu, kemudian kita tampilkan dalam bentuk grafis yang menarik. Nah, biasanya dengan semacam ini pesannya akan Trial. lebih masuk, dan akan membuat orang lebih gampang memahami daripada harus, membaca data itu dalam bentuk, teks Trial. ataupun tabel yang panjang. Lalu next, ini adalah, Trial. salah satu contoh infografisnya juga, infografis, ini. Nah, di sini yang penting infografis itu biasanya menampilkan data, meskipun jenis-jenis infografis itu tidak harus data, ada juga yang tutorial, Trial. how to, ataupun informasi yang ya poin-poin gitu kan, ataupun Trial. peta. Itu jenis-jenis infografisnya. Lalu ataupun infografis yang bentuknya video. Nah, misalkan dari data yang panjang tadi, misalkan kita buat Trial. ini adalah salah satu contohnya sahabat lebih jamaah haji Indonesia. Ini adalah sejarah jumlah jamaah haji dari tahun ke tahun, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Itu datanya kalau kita urutkan Trial. dalam Microsoft Word atau Excel itu sudah jadi beberapa halaman, tetapi dengan kita bikin konten dalam bentuk infografis Trial. ini yang bentuknya video, itu bisa lebih sederhana dan lebih menarik kayak gitu, dan itu juga bisa Trial. jadi salah satu alternatif untuk konten media sosial. Ini contohnya. Trial. 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 Oke, itu tadi contoh Trial. sederhananya dari konten ini, yang membuat konten ini jadi Trial. menarik. Misalkan kita juga bisa tambah-tambahi dengan sesuatu, misalkan, oh di sini jumlah jamaah hajinya Trial. sama jumlah yang sedang tawaf di sini, misalkan yang di highlight hijau seperti itu. Kemudian di tahun-tahun tertentu yang ada highlight informasinya juga kita buat Trial. itu contohnya, contoh konten untuk video. Nah, contoh yang berikutnya adalah sebenarnya kita bisa posting berbagai jenis konten, jadi apapun. Nah, salah satunya adalah ini. Trial. Salah satunya adalah konten teman-teman mungkin yang belum tahu, di akun ini adalah telur yang Trial. paling terkenal di dunia. Karena telur ini kalau teman-teman lihat di akunnya itu sudah di like lebih dari 54 juta orang. 54 Trial. juta yang like. Biasanya teman-teman yang like akunnya berapa? Ada 100, 200, tapi ini sampai 54 juta. Nah, itu tadi jenis-jenis konten untuk media sosial. Nah, sekarang kita pengantar berikutnya. Mungkin sebagai reminder, kita sampai jam berapa, Kak Cindy? Trial. Sampai jam 10.45, Kak. Tinggal 3 menit lagi ya. Sebentar lagi. 34 menit lagi. Oke, nggak apa-apa. Ini sebagai pengantar ya. Nanti materi teknisnya akan lebih dijelasin oleh teman-teman berikutnya. Trial. Mungkin saya percepat aja. Jadi konten media sosial yang menarik itu bagaimana? Kenapa gitu kan? Trial. Karena konten visual itu menarik perhatian. Itu yang jelas, poin pertama. Kemudian kedua, poin yang keduanya adalah konten visual itu lebih gampang untuk dipahami. Jadi dengan adanya visual itu membantu kita untuk memahami kontennya lebih masuk tanpa kita harus membaca dan memikirkan lebih lama.
Bahkan gambar itu sampai Trial. 60.000 kali sebenarnya, lebih cepat daripada teks. Nah, ini data dan fakta Trial. tentang kenapa konten visual itu lebih unggul. Dan konten visual itu biasanya Trial. lebih gampang menghubungkan dengan emosi. Makanya kenapa ketika kita buka Instagram Trial. ataupun bahkan media sosial lain seperti Facebook dan sebagainya, sekarang juga kita lebih banyak melihat visualnya. Trial. Seperti itu. Nah, ataupun seperti ini, cuman ilustrasi aja, tapi sudah cukup menangkap pesannya apa yang disampaikan. Nah, kemudian ini soal rencana kontennya, teman-teman nanti cek ketika rencana konten yang mau dibikin itu masuk ke area mana. Apakah dia masuk ke konten jenis konten yang menghibur, atau informasi yang baru, atau dia masuk ke dalam edukasi, ataupun inspirasi. Nah, ini adalah beberapa contoh kategori konten yang bisa teman-teman buat atau rancang yang nanti bisa dieksekusi untuk pada saat podcastnya. Lalu ini step membuatnya, ini teman-teman bisa ini proses ideal ya teman-teman. Jadi mulai dari ide, kemudian riset copywriting, perancangan visual, eksekusi desain, dan review dan publikasi. Nah, prosesnya ya ini ide itu mencari ide, kemudian risetnya nanti di materi ketiga juga akan kita ajari caranya copywriting, membuat judul yang menarik, dan juga mencari bahannya seperti apa, nanti bisa ditanyakan di materi ketiga. Contohnya seperti ini saya percepat sedikit. Untuk ini konten seperti ini, misalkan dibuat mau jadi konten seperti apa. Nah, kemudian di bagian perancangan visual kita mulai merancang nih. Kalau teman-teman biasanya kan kalau buka handphone langsung atau laptop langsung kadang-kadang bingung nih, mau mulai kontennya bikin dari apa. Itu kalau bingung bisa menggunakan pensil dan kertas, bisa langsung dibuat rancangannya dulu. Jadi nanti bisa dieksekusi, baru dieksekusi ke software grafisnya. Misalkan dieksekusi seperti ini dan hasilnya akan seperti ini sebagai gambaran. Oke, yang terakhir adalah review sebelum dipublikasikan. Jangan lupa cek tipenya, cek sumbernya udah dimasukkan atau belum, cek gambarnya sesuai atau belum. Nah, itu baru kalau sudah dipastikan oke, kemudian baru dipost ke media sosial. Tapi itu tadi adalah proses ideal. Proses sederhananya sebenarnya seperti ini aja. Ada ide, kemudian idenya mau bikin konten apa, dieksekusi, udah direview, kemudian dipublikasi. Ini proses sederhananya aja. Pakai software apa, nanti mayoritas kita akan, sebenarnya kalau software itu banyak sekali pilihannya, banyak yang online, banyak yang offline, kita akan pakai yang praktis-praktis aja, karena waktunya juga terbatas. Nah, kita bisa akan menggunakan Canva ya, bukan apa. Teman-teman yang tadi sebagaimana Kak Cindy bilang, kalau misalkan lebih nyaman menggunakan software lain itu tidak masalah, tapi bagi teman-teman yang mungkin selama ini menemukan kesulitan untuk memakai program grafis, bisa mulai dulu dari Canva ini. Ini aplikasi via mobile juga ada, tetapi mayoritas nanti akan kita pakai yang via website. Ini contoh step by step-nya, cukup gampang sekali. Nanti akan dikasih contoh demonya langsung oleh pemateri berikutnya. Nah, seperti ini halaman di canva.com-nya. Nah, silakan teman-teman langsung cek sendiri, dibuka canva.com. Kalau yang belum daftar, silakan mendaftar. Mungkin sebagai pengantar dari materi kali ini, itu aja. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti akan dibacakan oleh Kak Cindy. Iya, boleh ya. Terima kasih kepada Kak Edi sebelumnya ya, wah sangat bermanfaat ilmunya ini. Konten itu penting banget soalnya ya Kak, ya apalagi di era digital ini konten itu sangat penting. Langsung aja teman-teman yang mau tanya, sebelum kita masuk ke prakteknya, yang mau tanya boleh langsung chat aja, nanti bakal saya bacain satu-satu. Biar dijawab juga langsung sama Kak Edi, mungkin kalau ada yang mau bertanya, atau mungkin udah pada paham semua. Oh ada, panjang sekali. Oke, satu-satu ya. Dari Ricky Ramdhani, untuk pembuatan konten video. Oke.
trial, Oke, jadi Kak, pertanyaannya dari Mas Riki, ini kalau misalnya masukin musik, atau background video musik itu boleh nggak? Ataukah harus izin dulu ke trial, pemilik musiknya, atau cukup hanya dengan mencantumkan kredit sumbernya saja? Boleh Kak Edi? Oke, oke. trial, Ini tadi soal musik ya, soal musik yang digunakan. Soal musik ini nanti selebihnya trial, akan kita bahas pada etika, tapi saya akan jawab dulu. Untuk pembuatan konten video yang seperti contoh tadi, kalau misal kan ada aturannya ya, apalagi setiap platform juga ada aturannya. Biasanya memang ada musik-musik yang komersil, trial, ada musik-musik yang pemiliknya itu kalau kita menggunakan harus bayar seperti trial, itu. Ada pemilik musik yang eh, dia bilang boleh menggunakan tapi hanya untuk kepentingan posting pribadi. trial, Kalau untuk komersial tidak boleh gitu. Ada juga yang 100% free gitu kan. trial, Ada yang boleh free tapi harus mencantumkan sumbernya. Nah, itu teman-teman harus pandai-pandai lah memilah dari apakah musik tersebut bisa dipakai atau enggak. Jadi kalau misalkan bisa langsung izin, trial, ya izin langsung. Tapi kalau enggak bisa menggunakan sumber-sumber yang memang sudah terbukti gratis gitu, kayak misalkan di YouTube Audio Library dan lain sebagainya. Atau mungkin trial, yang memang harus beli juga ada. Tapi kalau misalkan potongan sedikit saja, atau biasanya musisi Indonesia beberapa trial, memang membolehkan, jadi membolehkan lagu mereka digunakan untuk background, tetapi trial, harus menggunakan kreditnya gitu. Jadi mungkin harus pelajari dulu, oh lagu trial, ini boleh nggak ya kalau digunakan. Jadi tergantung boleh atau enggak itu pertanyaannya kembali lagi kepada lagunya dan pemilik lagunya tersebut gitu. Tadi ada yang bilang trial, suara saya putus-putus ya. Sekarang sudah clear, sudah jelas? Sudah. Kedengeran sih kalau dari sini. Yang lain bagaimana? Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. trial, Dari Zahira, bedanya infografis dan juga poster itu apa? Oke. Bedanya antara infografis dan poster. Kalau infografis itu kan bahasa dasarnya adalah informasi dan grafis. Kalau poster itu tergantung kebutuhannya sih. Jadi poster itu lebih kepada misalnya untuk keperluan promo, untuk trial, keperluan artinya dia menampilkan sebuah informasi tentang tentang quote tertentu atau tentang trial, profil tertentu atau tentang event tertentu. Nah, itu biasanya disebut poster. Tapi kalau infografis itu lebih spesifik kepada trial, infonya. Jadi informasi dan grafis. Jadi di situ kalau infografisnya ada macam-macam sih. trial, Contohnya ada infografis statistik, ada infografis geografi, ada infografis trial, perbandingan, seperti itu, yang tujuannya adalah membuat sebuah data ataupun proses, jadi nggak harus trial, selalu data atau proses informasi, ataupun dalam konteksnya edukasi, kita menjelaskan sesuatu, misalnya how to trial, gitu kan, kemudian dibikin step by step-nya atau grafiknya itu alurnya menjadi lebih mudah dipahami. trial, Nah, itu dikategorikan dalam infografis. Sementara kalau poster tidak ada tujuan begitu. Jadi misalkan kalau infografis perbandingan tujuannya membandingkan trial, infografis misalnya eh, handphone A dengan handphone B, trial, fotonya ditaruh di sebelah-sebelahan, kemudian di bawahnya dikasih spesifikasinya head to head misalkan seperti trial, itu, kemudian dibuat dalam satu frame grafis. Nah, itu bisa jadi infografis. Ataupun misalkan eh, kalau misalkan poster gini, kita trial, buat poster tentang mie misalnya. Mie ini enak sekali, silahkan dibeli.
ini harganya sekian misalkan. Itu lebih ke poster. Tetapi kalau misalkan kita buat bagaimana apa aja kandungan dalam mie ini misalkan. Di situ ada mie-nya, kemudian ada speknya, bungkusnya dari plastik ramah lingkungan misalnya, terus kemudian ada kandungannya, gizinya ini A, B, C, D misalkan seperti itu. Ataupun how to, bagaimana memasak mie dengan baik dan benar misalkan. Step 1, step 2, kemudian itu kita buat grafiskan dengan keterangan itu masuk kategorinya dalam infografis. Kira-kira seperti itu bedanya. Oke, terima kasih jawabannya ya Kak Edi. Ini ada lagi nih, mungkin digabung aja ya karena kayaknya banyak yang nanya. Kita batasi juga nanti karena akan di-share via Google Drive juga ini teman-teman untuk materi hari ini. Nah, ini pertanyaan dari Ayu dan juga Nisa gabungan. Kira-kira nih Kak, dari mulai tahap eksekusi pemikiran dulu terus publikasi sampai akhir publikasi itu kira-kira butuh berapa lama waktunya dan butuh berapa orang, pertanyaannya seperti itu. Boleh silakan. Oke, nah itu pertanyaan yang apa ya? Kalau misalkan konteksnya sebenarnya sama aja ketika kita ditanya kalau kita mau bikin baju butuh berapa lama prosesnya, kemudian butuh berapa orang. Bagi seorang penjahit rumah tangga, mungkin kan semuanya dikerjain sendiri kan. Mulai dari beli kainnya, sampai bikin polanya, kemudian menjahitnya, bahkan sampai ngejualnya kan dikerjakan sendiri. Waktunya berapa lama, mungkin setiap jenis baju itu akan beda-beda juga. Semoga analogi saya ini membantu ya, tapi kalau misalkan grafis pun seperti itu. Tadi kan sudah aku paparin ya berbagai macam jenis konten grafis maksud saya. Konten grafis untuk media sosial tadi, baik itu mulai dari quote, kemudian foto, kemudian infografis ataupun video, range waktunya untuk mengerjakan tentu beda-beda. Kalau misalkan kita bikin quote sederhana, ya udah paling beberapa menit sudah selesai. Kalau misalkan kita buat dengan fotonya udah ada, kemudian tinggal ngasih teksnya, apalagi pakai program yang praktis kayak misalkan Canva gitu, beberapa menit paling udah kelar gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk buat konten infografis yang lebih kompleks, konten infografis kan lebih kompleks ya. Jadi kita harus riset dulu datanya, memastikan datanya ini benar, memastikan pembacaan datanya juga benar, kemudian di-sharing, kemudian didiskusikan lebih lanjut untuk dijadikan konten grafisnya. Poin-poin apa yang diambil dari data-data tersebut. Kemudian baru dikerjakan, kemudian apakah ada revisi atau enggak, kemudian baru direview atau publikasikan. Kalau dari dua contoh ini aja, antara quote dan konten yang lebih kompleks seperti infografis, itu bakal akan perbedaan kontras waktu dalam pengerjaannya. Kalau dikerjakan oleh satu orang, tentu yang meme itu akan sangat cepat. Kalau infografis akan butuh waktu yang lebih lama. Nah, bisa juga teman-teman membagi role-nya. Jadi misalkan kalau satu tim nih, ada yang khusus mencari bahan, ada yang riset. Bahkan quote pun kan perlu riset gitu kan. Misalkan ada 2 orang, boleh nih satu orang yang riset nyari datanya khusus, satu yang pinter desain ngeksekusi desainnya, 2 orang bisa misalkan. Ataupun kalau infografis satu orang pun sebenarnya bisa, tapi tentu prosesnya akan lebih lama dan lebih teliti. Kalau sebagai sharing, kalau di Indonesia Baik, karena maraton untuk mengerjakan konten infografis juga, biasanya kita itu ada paling tidak itu 3 divisi ya. Jadi pertama itu setelah mencari idenya atau membahas idenya, kemudian itu dieksekusi oleh tim copywriter. Tim copywriter akan riset datanya, kemudian membaca datanya dan menyiapkan poin-poin yang mana yang digrafiskan. Lalu kemudian setelah itu akan dibuat jadi konten grafisnya, dieksekusi. Eksekusi ini bisa dieksekusi jadi desain grafis ataupun dieksekusi jadi konten video. Nah, kemudian baru masuk ke step yang ketiga,
ya ini biasanya direview dulu. Oh, udah bener atau enggak, angle-nya udah bener atau enggak, ini ada yang sensitif atau enggak. Misalkan pakai lagu pun harus kita review. Lagunya ini aman atau enggak, misalkan seperti itu baru dipublikasikan. Nah, kira-kira jawabannya seperti itu. Tidak ada patokan yang pasti berapa lama konten itu dikerjakan dan harus berapa orang, itu tidak ada patokan yang pasti. Yang penting yang sesuai dengan keadaan teman-teman bisa ngerjakan itu, mana dicari titik tengahnya nih, yang fleksibel bisa menghasilkan konten untuk media sosial. Kayak begitu. Oke. Terima kasih jawabannya, keren banget Kak Edi. Ini udah terjawab ya teman-teman yang tadi tanya ya, tapi banyak Kak, masih banyak pertanyaannya, cuman waktu kita terbatas, jadi nggak bisa jawab semua. Mungkin nanti bisa langsung kontak email Kak Edi aja, yang mau tanya-tanya ya Kak ya, bisa langsung kontak email Kak Edi aja. Nah, kita langsung aja nih Kak, kebetulan mau masuk, tapi sebelumnya terima kasih Kak Edi untuk banyak sekali ya yang disampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.